Indonesia harus makan korban PPKM. Iya. Habis berapa kilo Pak? Satu juga nggak habis. Kita beli 2 tapi satu juga nggak habis. Karena ini kan merah tadinya. Iya. Merah nggak kelihatan. Kita semprot jadi timbul baru timbul. Ada kata-kata lain lagi PPKM. Yang kita perlu jujur bukan tertipu. NKRI ya Pak ya. NKRI. Pak ini Atau gimana Pak? Ya curhatan hati aja. Curhatan hati. Kenapa sih Pak? Nulis korban PPKM. Ya karena kan curhatan hati aja, iseng dari hati, tergores di hati yang dalam. Karena mewakili masyarakat, rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat Kuningan. Jadi mungkin tidak berani mengorbankan, kita yang ada dikorbankan. Jadi kan semua kalian semua ini kan ketemu saya jadinya, silaturahmi ke saya. Iya. Jadi intinya gitulah. Jadi sampai dilihat berapa ribu baik orang. Jadi minimal kan salah satunya dewan-dewan itu menanggapi. Apa yang dirasakan di masa PPKM? Ya kalau dirasakan ya semua dari kalangan ke atas ke bawah, ya bisa-bisa orang mati karena kelaparan bisa jadi. Tapi kita kan nggak mengatakan begitu, mengatakan mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Dan wabah ini ada karena kita percaya. Cuma kalau orang disekat dan di kandangan itu minimal harus dikasih kompensasi, minimal yang jualan belum dioperasi pun dikasih tahu, intinya gitu. Dan kita nggak menjelekkan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu roda kehidupan kota, dan andai kata semua pemerintahan roda kehidupan dunia. Tanpa pemerintahan kita nggak bisa jalan, nggak ada yang ngatur. Makanya Indonesia ini diatur sama undang-undang. Kita harus menurut peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Pak, ngomong-ngomong kan selain korban PPKM juga pernah korban prokes juga Pak itu. Prokes juga. Nah, itu gimana? Korban perasaan juga. Korban Ya kan ada orang makan 2 kena sidak lah. Jadi mungkin kita mengakui kesalahan karena di negara ini, negara Indonesia khususnya, tidak ada yang kebal hukum. Kita pun taat sama hukum, dan biarpun di sidang, didenda, sidang pidana ringan kita menurutin. Dan jelas bukan jangan sampai keluarga kita, bahwa masyarakat, andai kata rekan-rekan kerja kita, jangan sampai ada yang bermasalah sama hukum. Soalnya kalau bermasalah sama hukum itu, hukum tidak bisa dibeli, asli itu. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia jadi contoh. Tidak ada, kalau udah diterapkan ku perku undang-undang negara kita berarti harus taat. Makanya kemarin cuma kita belum dikasih tahu harus tutup jam berapa. Ya kita mengakui kesalahan. Karena orang yang bijak berarti ngaku kesalahan. Jadi bayar denda juga Pak kemarin juga. Alhamdulillah bayar denda 3 juta. 3 juta. Di sidang juga. Itulah. Jadi Indonesia itu macam-macam undang-undang, macam-macam aturan. Kita harus intinya mengikuti aturan lah. Iya. Gitu. Berarti ini coret-coret sengaja Pak? Sengaja Ya curhatan hati. Jadi kita kalau teriak di jalan nggak mungkin. Kalau demo nggak mungkin. Kalau ini bilang Bapak Kapolres, bilang Bapak Bupati, tidak mungkin. Yang jelas curhatan hati jadi tontonan masyarakat khususnya di Kuningan ini sampai viral ke luar Jawa, andai kata ke Jakarta, secepat itu. Belum juga sehari kalau kita naik pesawat tuh belum nyampe, ini udah nyampe. Dasarnya luar biasa, itulah. Makanya kalau
warga Kuningan pengen coret-coret lah mobilmu biar viral. Tapi kita kesankan bukan karena riak kita coret-coret, cuma goresan hati mewakili masyarakat. Makanya kalau ada netizen andai kata jual aja mobilnya, bila perlu kan nggak harus jual mobil, kita seukur unek-unek coret-coret hati biar anak buah pun semangat. Ada yang respon di belakang itu, biarpun tidak semua orang yang respon ke ini kita coret-coret mobil kita, karena andai kata hobi dan bisa meledak ini kita kan nggak tahu ini, karena sampai bisa begini. Berarti berapa like secara tiba-tiba aja gitu Pak. secara tiba-tiba kita secara tiba-tiba. Terus kemudian Pak, ini kan udah dicoret-coret nih Pak. Apa? Ini kan andai kata spotlight bisa dihapus. Oh ya. Andai kata, makanya kan kalau kita nampang kemana bisa, bukan dihapus, diganti catnya. Diganti spotlightnya. Kalau dampak PPKM usahanya tutup Pak. Gimana? Alhamdulillah kita tutup sementara sampai Lebaran. Sesudah Lebaran insya Allah memaksakan diri karena perut rekan-rekan kami yang bekerja itu tidak bisa diampuni. Andai kata yang punya keluarga, yang ngekos, yang punya kontrakan, yang punya anak, itu menjerit. Makanya kita tuangkan di mobil jeritan rekan-rekan kerja yang di dalam payung kita, maksudnya di dalam pekerjaan saya. Itulah kumpul-kumpul kemarin. Kamu berani nggak? Inspirasinya apa? Tulis ini ya. Ya, tulislah ini. Berapa ini yang tutup berapa uang? Semuanya tutup. Yang jelas anak buah dikerumahkan ada 120-an. Jadi dikerumahkan semualah kita sambil menunggu. Mohon maaf, bukan kita aja yang menjerit. Kalau bohong orang nggak menjerit, bohong nggak menjerit, semuanya menjerit. Makanya orang yang nggak menjerit itulah dia yang sombong. Tapi kalau kita menuangkan di mobil, biar ada orang yang tahu, kadang-kadang cuma mengingatkan doang tapi nggak membaca ini, berarti biar tahu COVID itu ada, orang meninggal ada, nah, orang yang sehat juga ada, orang yang percaya ada COVID ada, yang nggak percaya juga ada. Makanya itulah ada yang menghujat nggak masalah, kita nggak sakit hati. Kalau menghujat udah biasalah. Tapi kalau menghujat keras, datang ke saya biar belajar sama saya ntar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.